Wanita itu meneteskan air mata terakhirnya, dan saat itu juga keberuntungan suaminya hilang tanpa jejak. Dalam keputusasaan dia meninggalkan surat cerai, membakar semua barang kenangan antara dia dan suaminya. Lalu dia meminta ayahnya membuka jalan, mengikuti ayahnya kembali ke surga, meninggalkan suami yang mengkhianatinya menyesal seumur hidup. Namun sang suami yang tidak tahu apa-apa masih sibuk menyiapkan pernikahan dengan Maria, demi merebut posisi istri. Maria bahkan memfitnah wanita itu merusak perhiasannya. Suami yang marah mencabut pedangnya dan ingin langsung menghadapi istrinya. Tapi saat dia membuka pintu kamar, dia justru melihat istrinya menghilang di depan matanya. Saat itulah dia sadar istrinya benar-benar sudah pergi. Ternyata wanita itu adalah seorang dewi dari surga. Namun 7 tahun lalu dia jatuh cinta pada seorang manusia biasa. Demi membantu pria yang dicintainya mengubah nasib, dia rela mengorbankan ribuan tahun energinya, menanamkan mantra di lengan mereka berdua, memindahkan semua keberuntungannya kepada pria itu. Berkat bantuannya pria itu naik dari petani miskin, menjadi jenderal yang dihormati banyak orang. Namun dia salah mengira bahwa Maria lah penolongnya, bahkan meminta raja untuk menikahinya dengan Maria. Ibunya menegurnya karena meninggalkan istrinya. Namun pria itu tetap bersikeras menikahi Maria. Maria dengan status putri kerajaan pun menghina wanita itu, mengatakan dia tidak pantas bersama pria itu. Melihat suaminya melanggar sumpahnya, wanita itu kecewa dan memutuskan benar-benar mengakhiri segalanya. Ayahnya yang mengetahui niat putrinya, menggunakan sihir untuk memutuskan ikatan mantra mereka. Hanya dengan 3 tetes air mata, maka ikatan itu akan hilang selamanya, dan wanita itu bisa kembali ke surga. Dia tidak menyangka air mata pertama jatuh begitu cepat. Sebelum pergi, dia ingin memberikan kue buatan sihirnya kepada suami dan anak perempuannya. Kue itu bisa memperpanjang umur mereka. Namun begitu mereka melihat kue dari Maria, mereka langsung membuang kue yang dibuat dengan hati-hati oleh wanita itu ke tanah. Wanita itu mencoba membujuk anaknya, namun justru dipukul dan dimarahi suaminya, bahkan berkata menyesal menikah dengannya. Anaknya pun berkata lebih ingin Maria menjadi ibunya. Hal itu membuat wanita itu hancur. Anak yang ia lahirkan dengan penuh penderitaan juga mengkhianatinya. Pria yang ia cintai pun sudah lupa janjinya. Air mata pertama pun jatuh, dan mantra di pergelangan tangan suaminya mulai melemah. Hari itu tepat pada hari bersyukur. Tubuh wanita itu makin lemah karena kehilangan keberuntungan. Namun suaminya hanya mengira itu sakit ringan, memaksa wanita itu ikut menghadiri pesta. Tapi ketika mendengar Maria sakit flu, dia langsung meninggalkan pesta itu, pergi merawat Maria. Bahkan berkata semua kesuksesannya adalah berkat Maria. Padahal dia sama sekali tidak tahu bahwa semua keberuntungan itu berasal dari pengorbanan istrinya. Melihat punggung suaminya yang pergi, wanita itu menangis lagi untuk kedua kalinya. Jika pria itu membuatnya menangis sekali lagi, maka dia akan benar-benar meninggalkannya selamanya. Hari itu wanita itu menyiapkan makan malam terakhir, ingin makan bersama suaminya untuk terakhir kalinya. Namun Maria menyuruh orang membuang semua makanan itu, diganti dengan makanan yang dia bawa sendiri. Lalu Maria sengaja mengajak semua keluarga makan bersama. Satu-satunya yang dikecualikan hanyalah wanita itu. Melihat mereka makan dengan bahagia, wanita itu merasa dirinya begitu tidak berarti. Untuk semakin mempermalukan wanita itu, Maria bahkan menyuruhnya masuk dengan membawa anjingnya. Suaminya tidak melarang, malah berkata anjing itu juga berjasa padanya. Bahkan menghina istrinya tidak lebih baik dari seekor anjing. Wanita itu menahan perasaan, mengambil anjing itu masuk, lalu berpamitan kepada ibu mertuanya, berniat segera pergi dari tempat itu. Namun saat itu suaminya masuk dengan para prajurit dengan marah, menuduh istrinya mencoba membunuh Maria. Wanita itu bingung mendengarnya. Maria pun melemparkan busur panah, mengatakan itulah senjata yang dipakai wanita itu untuk menyerangnya. Ibu mertua menjelaskan bahwa wanita itu bersamanya sepanjang waktu. Mereka salah paham. Namun pria itu tidak mau mendengar, bahkan memaksa istrinya berlutut meminta maaf pada Maria. Kalau tidak dia